Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ade Ferdinand dengan NPM 2023 210104. Pada video ini saya akan membuat laporan untuk program mencetak laporan transaksi bulanan, menghitung total per jenis transaksi dan menemukan hari dengan transaksi terbesar. Program ini dibuat menggunakan bahasa Java dan tujuannya adalah untuk membantu menganalisis data transaksi secara efisien. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama kita buat kelas terlebih dahulu. Kemudian untuk mendeklarasikan suatu program, kita buat public statistic void. Baiklah, lalu kita public static kemudian dilanjutkan dengan scanner untuk menginput datanya. Dan tambahkan import Java Butuh Scanner. Setelah itu, di sini kita akan memakai integer karena kita memakai angka bulat. Pertama kita buat ini namanya dulu untuk agar tidak berbelit ya. Awal jadikan dengan sistem print. Saldo awal, kemudian kita menggunakan integer karena kita akan memakai angka bulat. Saldo lanjut ke string yaitu untuk jenis transaksi menunjukkan bahwa transaksi menggunakan array. Kita buat sekarang bagian input jumlah hari transaksi. Cara awal sistem out print masukkan jumlah hari transaksi. Oke, integer jumlah hari sama dengan scanner
input data transaksi dalam bagian kita menggunakan loop for, karena dengan ini kita dapat mengatur pengulangan berdasarkan jumlah hari dan mempermudah pengolahan data transaksi secara teratur. Yang ini kita tahap bagian ketiga, inisialisasi array untuk menyimpan data transaksi. Lanjutkan menggunakan string jenis transaksi, string jumlah hari. Kemudian tidak spasi ya, integer jumlah transaksi, integer, kemudian jumlah hari. Kemudian kita menemukan transaksi terbesar. Sebelumnya kita isi variabel tambahannya, integer saldo akhir sama dengan saldo awal, bukan dengan integer total transfer sama dengan 0, total top up sama dengan 0, total pembayaran sama dengan 0. Oke, kemudian integer transaksi terbesar sama dengan 0. Kemudian yang terakhir yaitu integer hari transaksi terbesar, mulai dengan 0 lagi. Baiklah, untuk proses perhitungannya, proses cetak laporan transaksi, kita menggunakan loop for, karena dengan ini kita dapat mengatur perulangan berdasarkan jumlah hari dan mempermudah pengolahan data transaksi secara teratur. Kita langsung saja tulis di sini proses dan cetak laporan transaksi. Oh iya, sistem outprint ini untuk menampilkan yang kita tulis. Misalnya kita di sini tulis laporan transaksi, maka nanti akan muncul tulisannya yaitu laporan transaksi. Laporan transaksi bulanan. Kita menggunakan for i sama dengan 0,
jenis transaksi. Kasih space dulu. Pusat RP. Transaksi. Kemudian dalam proses penghitungan di sini kita juga memakai switch case untuk menangani skenario di mana kita memiliki beberapa kondisi tetap. Proses transaksi. Switch case, switch jenis transaksi yang break untuk memberhentikannya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan case transfer. Oke, saldo akhir sama dengan jumlah transaksi I. Sama case pembayaran. Saldo akhir minus sama dengan jumlah transaksi if kita jenis transaksi wow
guys. Transfer transfer plus sama dengan jumlah transaksi. Else, kemudian kita membuat else. Else ini lawan dari if tadi ya. Total pembayaran jumlah transaksi. Oke, kita break yang default. Kita out print. Jenis transaksi tidak valid. Abaikan transaksi ini. Kemudian kita kasih break lagi ya. Break. Kemudian kita sampai di bagian cek transaksi terbesar. Nah, di bagian ini kita membandingkan jumlah transaksi di setiap hari untuk menemukan hari dengan nilai transaksi tertinggi. Di sini kita memakai if karena kita ingin membandingkan setiap elemen dan dalam array jumlah transaksi nilai tertinggi yang sudah tersimpan dalam variabel transaksi terbesar. Nah, ya kita menggunakan if dulu, if jumlah transaksi jumlah transaksi terbesar, transaksi terbesar dengan jumlah transaksi hari transaksi terbesar plus. Baiklah, di bagian terakhir ini kita akan cetak total per jenis transaksi. Di sini kita menggunakan sistem out.print. Total transaksi per jenis. Nah, berarti kita langsung saja. Kemudian di keduanya kita tinggal ganti saja total
transfer RP ditambah total transfer. Nah, ini kita hapus saja ya teman-teman. Sekarang kita lanjut copy ini, kita hapus juga. Di sini yang ketiga kita ganti total top up. Ini total top up. Kemudian di bawahnya juga kita ganti total pembayaran dan total pembayaran. Oke. Untuk sekarang cetak saldo akhir. Nah, kita gunakan sistem lagi. Langsung aja. Kemudian saldo akhir. Ini kita ganti saldo akhir. Selesai. Nah, ini ada salah tulis ya teman-teman, kita ganti cetak hari dengan transaksi terbesar. Ini kita gunakan sistem out lagi, tapi kita buat sistem out print. Oke, dan hari dengan transaksi terbesar, hari plus hari transaksi terbesar. Oke. Plus sebesar RP plus transaksi terbesar. Oke, nah kita lihat di sini apakah ada yang error atau tidak. Ternyata tidak ada. Dan kita coba run filenya dulu ya. Baiklah, kita mulai run filenya untuk memeriksa apakah programnya berjalan. Dan masukkan saldo awal. Di saldo awal selanjutnya yaitu saldo 200.000. 200.000. Kemudian jumlah hari transaksinya kita akan input 3 hari. Hari pertama yaitu top up. Top up saya masukkan sejumlah 50.000 ya. 50.000. Kemudian di hari kedua saya masukkan transaksinya transfer dan jumlah transaksinya jumlahnya 100.000 ya. Saya masukkan. Kemudian di hari ketiga yaitu pembayaran. Di pembayaran jumlah transaksinya 75.000. Baiklah, di sini laporan transaksinya muncul. Laporan transaksi bulanan hari ke-1 top up sebesar 500.000. Maksud saya 50.000. Kemudian di hari kedua dilakukan transfer sebesar 100.000 dan di hari ketiga melakukan pembayaran sebesar 75.000. Total transaksi per jenis, total transfer 100.000, total top up 50.000 dan total pembayaran 75.000. Jadi saldo akhirnya itu 75.000 dengan transaksi terbesar yaitu di hari kedua. Hari kedua kita ada transfer sebesar 100.000. Baiklah, hanya sekian videonya program yang saya buat. Jadi kesimpulannya, program ini berhasil mencetak laporan transaksi bulanan, menghitung total transaksi per jenis, dan menemukan hari dengan transaksi terbesar. Di sini ada beberapa tipe data yang digunakan, seperti penjelasan saya sebelumnya, yaitu integer. Karena data transaksi menggunakan angka bulat. Yang kedua yaitu menggunakan if, karena dalam logika sederhana
membandingkan nilai transaksi memerlukan evaluasi langsung. Yang ketiga yaitu tipe for, karena pengulangan berdasarkan jumlah hari yang jadi lebih terstruktur. Dan yang terakhir yaitu menggunakan switch case untuk menangani kondisi tetap dengan lebih jelas dan efisien. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kekurangan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.